Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melda Chandra Devina. Hari ini saya akan membahas mengenai round robin. Round robin schedule atau kita bisa sebut dengan RAS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara cycle. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu dan apabila proses tersebut telah menjalani atau melewati batas waktu tertentu, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara dan dimasukkan ke dalam antrian yang paling belakang. Round robin adalah salah satu algoritma scheduling yang paling tua, mudah diterapkan, serta paling sederhana untuk digunakan. Hal tersebut yang menyebabkan round robin schedule algoritma dapat digunakan untuk menjalankan berbagai proses secara multitasking. Selain itu, algoritma round robin juga bersifat starvation free, yang berarti algoritma ini dapat menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses-proses tertentu. Selain untuk menjalankan suatu proses, round robin schedule juga digunakan untuk menangani masalah lain pada sistem operasi, seperti scheduling terhadap paket data pada jaringan komputer dan sebagainya. Kemudian konsep dari round robin ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, algoritma round robin scheduling bekerja dengan menggunakan sistem time sharing atau pembagian waktu secara adil pada setiap proses yang akan dieksekusi atau dijalankan, yakni dengan menggunakan static quantum time. Hal ini berarti algoritma ini akan mengeksekusi atau menjalankan suatu proses berdasarkan quantum time yang telah diberikan. Apabila waktu yang dieksekusi tersebut telah habis, maka algoritma ini akan berhenti menjalankan proses tersebut dan memasukkan pada antrian terakhir. Kemudian algoritma ini akan melakukan eksekusi pada proses yang lain yang berada pada antrian paling depan berdasarkan quantum time yang diberikan dengan urutan kerja yang sama dengan proses sebelumnya. Singkatnya nih, setiap proses akan mengalami eksekusi dan pause yang sama berdasarkan quantum time yang diberikan serta tidak ada prioritas tertentu dalam algoritma ini. Konsep kerja dari algoritma round robin ini tentunya sangat tergantung pada quantum time yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan apabila quantum time yang diberikan terlalu kecil, maka akan menimbulkan adanya context switching yang lebih besar pada proses sehingga dapat menyebabkan terjadinya overheat pada CPU. Sebaliknya, apabila quantum time yang diberikan terlalu besar, maka proses time dari proses-proses yang terkait akan semakin besar. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dari round robin itu sendiri. Nah, di sini saya mempunyai tabel dari round robin itu dengan P1 burst time-nya 4, P2 burst-nya 9, P3 burst time-nya 6, P4 burst time-nya 5, dan P5 burst time-nya 3. Dengan kuantumnya di sini ada 4 ya. Ini harus kita perhatikan kuantumnya ada 4 karena itu menentukan masuknya berapa lama masuknya setiap proses gitu. Nah, kemudian pertama-tama kita buat masuknya P1 ini di 1 dengan lambang segitiga. Kemudian setelah itu dia akan mempunyai burst time 4. Ya udah, karena kuantumnya juga 4 mencukupi, berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan selesai di nomor 4. Makanya kita akan tandai dengan ini dengan kotak. Setelah proses 1 telah selesai, maka kita akan lanjut ke proses kedua. Proses kedua akan masuk di nomor 4 juga. Karena proses 2 ini mempunyai burst time 9 sedangkan kuantumnya 4, maka kita akan menjalankan 4 kuantumnya terlebih dahulu. Dari 4 kita dapat kuantum 4, 1, 2, 3, 4. Maka P2 akan berhenti di nomor 8. Setelah itu, setelah P2 selesai, maka akan masuk proses ke-3. Nah, proses 3 ini mempunyai burst time yaitu 6. Sedangkan kuantumnya juga 4. Berarti kita cuma menjalankan 4 saja. Nah,
Nah, P3 ini akan berhenti di nomor 12. Setelah P3 berhenti, maka P4 akan masuk. Kemudian P4 ini mempunyai burst time yaitu 5. Maka dia akan menjalankan 4 terlebih dahulu. Maka proses 4 ini akan berhenti di 16. Setelah proses 4 ini berhenti, maka proses 5 akan jalan. Nah, proses 5 ini mempunyai 3 burst time ya. Berarti dia akan berhenti di nomor 19. Kita bisa mengambil kesimpulan di sini yang masih mempunyai burst time sisa yaitu P2 dengan sisanya itu adalah 5, dan P3 dengan sisanya itu 2, dan terakhir itu ada P4 dengan sisanya 1. Nah, ini di tahap 1 udah selesai nih, biar kita lebih bisa jelas melihatnya. Kemudian kita lanjut ke sisanya ini, P2, P3, dan P4. Nah, P4 ini akan masuk ke tempat P5 tadi berhenti. Karena P2 ini sisanya 5, sedangkan kuantumnya masih 4, maka dia akan berhenti di nomor 23. Kemudian di nomor 23 ini akan masuk P3. P3 ini mempunyai 2 burst time, maka dia akan berhenti di nomor 25. Kemudian tidak lupa P4 akan masuk di nomor 25. Nah, angka P4 ini, proses 4 min ini mempunyai burst time cuma 1. Berarti dia akan berhenti di angka 26. Dan kemudian akan masuk lagi proses 2. Karena dia masih punya sisa tadi, punya sisa 1. Kalau dia mempunyai proses sisa 1, maka dia akan berhenti lagi di 27. Nah, di round robin ini kita perlu mencari yang namanya waiting time dan turnaround time. Ya, untuk mencari waiting time dulu, kita perlu memperhatikan garis yang tadi kita telah buat. Pertama-tama kita akan mencari turning time dari si P1 dulu ya. Nah, P1 ini kalau kita lihat, kan artinya dari waiting time itu waktu menunggu, sedangkan P1 ini prosesnya langsung selesai di awal, jadi dia sama dengan tidak ada waktu tunggu, jadi dia 0. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut waiting time yang P2. P2 ini waiting time-nya adalah 4 tambah 19 kurang 8 tambah 26 kurang 23 sama dengan 18. Kenapa bisa jadi 18? 4-nya itu dapat dari mana? Terus yang di dalam sini juga dapat dari mana? Yang dalam sini juga dapat dari mana? Nah, saya akan menjawabnya dengan 4 ini didapat dari masuknya P2. Pertama kalinya masuk P2. Nah, nomor 19 kurang 8 ini kita lihat P2 ini keluar di angka 8 kan? Kemudian dia akan kembali masuk lagi di angka 19. Berarti ini jeda dari keluarnya P2 yang pertama dan masuknya keduanya P2. Kemudian ditambah lagi karena dia punya
prosesnya itu 2 kali, maka dicari lagi durasinya waktu menunggu dari si waktu proses keduanya itu. Nah, 23 itu kita lihat dari keluarnya pertama P2 dan keluar terakhirnya P2 di sini. Oh maaf, maksudnya masuknya P2. Maka kalau dihasilkan akan jadi 18. Kemudian kita cari untuk P3. P3-nya itu sama berarti logikanya 8 tambah 23 kurang 12 sama dengan 19. Nah, bisa sama ya, masih konsepnya sama ya. Dia masuk di pertama kali di angka 8, kemudian dia keluarnya itu di angka 12, kemudian masuk lagi itu di angka 23. Makanya bisa ketemu 19. Sama untuk angka P, untuk proses 4 dan 5 ya guys. Nah, kalau P5 ini dia itu karena dia prosesnya cuma sekali, maka kita hitungnya tuh jarak dari awal sini sampai pertama kali dia masuk gitu loh. Jadi di sini. Jadi dia kan punya jarak 16. Berarti dia waiting time-nya 16. Kemudian semuanya ini kita akan cari ya. Kita akan cari rata-ratanya. Kita totalin semuanya ini, maka itu hasilnya akan jadi 74. Terus kita bagi dengan jumlah prosesnya yaitu 5, maka hasilnya 14,8. Nah, selanjutnya kita akan cari turnaround time-nya. Nah, buat cari turnaround time-nya ini simple ya guys ya. Dia cuma ambil proses keluarnya doang, proses terakhir keluarnya dari semua proses ini. Kayak contohnya di P1 ini kan dia keluarnya di nomor 4 nih. Berarti dia turnaround time-nya itu 4. Nah, kita lihat lagi nih P2 ini terakhir prosesnya ini terakhir kelarnya tuh di angka 27, berarti turnaround time-nya itu 27. Begitu juga untuk P3, P4, dan P5. P3 itu keluarnya di angka 25. Terus P4 itu terakhir keluarnya di angka 26. Dan terakhir itu P5 itu keluarnya di angka 19. Oke, setelah kita ketemu setelah kita ketemu semua masing-masing turnaround time-nya, kita cari rata-rata dari semuanya itu. Berarti kita totalin semuanya, totalnya itu jadi 101, kemudian dibagi dengan banyak prosesnya yaitu 5. Maka totalnya adalah 20,2. Oke, selesai dari contoh yang saya berikan kali ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam menjelaskan atau penjelasan saya kurang jelas. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.